Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil qahhar. Wa usalli wa usallimu ala habibina al-mukhtar wa ala alihi wa sahabatihi al-akhyar wa ba'du. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan materi kita berkaitan dengan usul tafsir dan ulumul Quran. Tentunya masih menggunakan buku Tajujuman fi ulumil tafsir wa ulumil Quran karangan Syekh Dr. Arif Anwar hafizallahu taala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas tentang beberapa ayat dalam Al-Quran yang dianggap itu adalah ayat-ayat yang bertentangan. Tentunya untuk memahami masalah-masalah seperti ini agar kita tidak terjerumus ikut-ikutan mengenai misalnya ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah ada kerancuannya, bahwa Al-Quran ini tidak 100% benar dan seterusnya. Nah, tentunya hal yang paling pertama yang perlu kita perhatikan adalah yaitu kita belajar dari dari hal yang paling dasar. Karena mau tidak mau ketika kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kita akan mendapatkan ayat tersebut. Secara zahir memang kelihatannya itu adalah ayat yang seperti bertentangan atau bertolak belakang. Ini yang sangat bahaya kalau kita tidak tahu ilmunya. Oleh karena itu maka kita wajib mempelajarinya agar tidak ikut-ikutan. Karena ada saja apalagi di luar Islam itu mereka itu sangat-sangat semangat untuk mencari-cari kesalahan dalam Al-Quran, sehingga mereka ingin mengeluarkan orang-orang Islam dari agamanya. Ini yang kita tidak inginkan. Jadi khusus pada materi ini yaitu mengenai ayat-ayat yang dianggap itu adalah bertentangan. Perlu kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an itu sendiri, di mana Allah mengatakan walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi seandainya Al-Qur'an ini adalah bukan dari Allah, bukan turun dari Allah, maka akan terdapat banyak sekali perbedaan, banyak sekali pertentangan. Nah, itu kalau bukan dari Allah. Artinya Allah sudah mengklaim, sudah merekomendasikan bahwa Al-Quran ini benar-benar turun dari Allah. Artinya tidak mungkin terjadi pertentangan di antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Dan Al-Quran ini benar-benar turun dari Allah Subhanahu dan Al-Quran ini tidak akan mungkin dimasuki, dicampuri dengan kebatilan, baik itu dari depan Al-Quran maupun dari belakangnya. Kenapa? Karena tanzilum min hakimin hamid. Karena Al-Quran ini turun dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menentang siapapun untuk memberikan Alkitab yang mirip dengan Al-Quran. Allah mengatakan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah, seandainya semua jin dan semua manusia itu berkumpul, bersatu, kemudian mereka bersatu untuk
membuat satu kitab seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan pernah mungkin untuk bisa membuat satu kitab seperti Al-Quran ini. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun mereka itu saling tolong menolong, saling bersatu, saling menguatkan, saling membantu, nggak akan mungkin. Ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran ini sudah terjamin kebenarannya, sudah terjamin validnya, kesahihannya, dan tidak akan pernah terjadi kerancuan di dalamnya. Makanya kalau kita mendapati ada dalam Al-Quran seperti ada pertentangan, maka itu sudah dipastikan bukan Al-Qurannya yang bertentangan, tapi pemahaman kita yang keliru. Seperti itu. Nah, kemudian dalam masalah ini, masalah beberapa ayat yang dianggap bertentangan, ini sebenarnya ada dua poin yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah itu yang dihadapi oleh para pemula dalam belajar ilmu usul tafsir, ilmu syariah. Maka orang-orang yang pemula ini, bagi thalabul ilmi pemula yang ingin mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, maka dia akan mendapati bahwa nas-nas Al-Quran itu, sebagian nas-nas Al-Quran, sebagian ayat-ayat Al-Quran itu secara zahir kelihatannya itu bertentangan. Nah, namun kalau dia belajar, maka tentunya ada solusinya. Jadi yang paling pertama, khusus bagi pemula itu adalah dia harus menghilangkan rasa keraguan itu. Kalau misalnya dia mendapati beberapa ayat yang mungkin menurut dia itu adalah ayat yang bertentangan, yang paling pertama sekali adalah harus dia meyakini satu ayat ini, yaitu amanna bihi kullum min indi rabbina. Kalau dia mendapati ayat-ayat yang menurut dia itu adalah bertentangan, karena dia masih pemula, maka dia harus sangat meyakini, harus mengimani, wajib mengimani bahwa semua ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun ucapan-ucapan atau statement-statement yang dilontarkan oleh orang-orang ateis, orang-orang yang memusuhi Islam tentunya, di mana mereka itu memang dari awal mereka tidak akan pernah beriman dengan Al-Quran, tidak pernah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari awal ketika mereka mendapat kesempatan seperti ini, mereka akan semakin semangat untuk membuat satu keraguan atau membuat kerancuan, atau mereka itu pengen memberikan syubhat kepada khususnya orang-orang yang tidak mengetahui apa maksud sebenarnya. Nah, tentunya orang-orang di luar Islam, baik itu ateis, orang orientalis, orang liberal, orang-orang yang pengen menghancurkan Islam, ya memang dari awal mereka tidak akan pernah beriman dengan Al-Quran, sehingga mereka mencari celah bagaimanapun itu agar bisa membantu tujuan mereka itu untuk menusuk Islam, menghancurkan Islam. Tentunya dengan salah satu caranya adalah ya dengan mencari-cari ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan. Sehingga ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membuat orang-orang kaum muslimin, apalagi yang tidak punya ilmu, apalagi yang baru-baru belajar itu, untuk semakin ragu dengan Al-Quran. Namun sebagai seorang yang beriman, tentunya kita kalau memang belum memahami dengan baik, maka kita harus
kita wajib yakin dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan kita harus berani menolak syubhat-syubhat mereka. Yang paling pertama kali ya kita mengatakan amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Kami beriman dengan Al-Quran itu dari awal sampai akhir karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami taati dan kami dengarkan dan kami taati. Nah, inilah adalah dua langkah yang bisa kita jadikan sebagai tameng kita agar tidak terburu kemasukan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh di luar Islam. Tentunya di antara ayat-ayat yang dianggap itu adalah bertentangan secara zahir memang, di antara adalah dalam sebuah ayat dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Jadi pada hari kiamat nanti para orang-orang musyrik itu mereka itu akan mengatakan wallahi rabbina, yaitu Allah adalah Tuhan kami, ma kunna musyrikin, dan mereka mengatakan kami ini bukan orang-orang yang musyrik ketika di dunia. Artinya mereka berdusta saat itu. Pada hari kiamat nanti mereka nggak ngaku kalau mereka itu menjadi orang musyrik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka di dunia. Nah, ini kan satu ayat yang menunjukkan bahwa mereka nanti di akhirat itu bisa bersembunyi, artinya bisa berdusta, bisa menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Mereka nggak ngaku kalau mereka itu adalah musyrik. Artinya mereka menyembunyikan perbuatan kesyirikan mereka. Mereka menutup-nutupi bahwa mereka itu adalah orang-orang musyrik. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat 42, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaktumunallaha haditsa. Mereka orang-orang musyrik itu tidak akan pernah bisa menyembunyikan satu pembicaraan pun dari Allah. Nah, ini kan sepertinya bertolak belakang. Nah, dalam satu ayat mereka itu berbicara kepada Allah, mereka mengakui bahwa mereka itu bukan berbuat syirik. Nah, orang-orang musyrik di dunia, ketika hari kiamat nanti mereka bohong kepada Allah, berdusta kepada Allah. Mereka nggak ngaku kalau mereka berbuat syirik. Namun dalam ayat yang lain, wala yaktumunallaha haditsa, dan orang-orang musyrik itu tidak akan pernah bisa menyembunyikan satu pembicaraan pun di hadapan Allah. Nah, jadi dua ayat ini sepertinya bertolak belakang. Jadi kalau mereka benar-benar berbuat syirik, seharusnya itu nggak bisa disembunyikan gitu. Ya mereka seharusnya jujur mengatakan bahwa mereka berbuat syirik di dunia. Namun kenapa mereka mengatakan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah ketika hidup di dunia? Nah, tentunya ini adalah dua ayat yang sebenarnya tidak bertentangan sama sekali. Jadi ketika mereka mengatakan wallahi rabbina ma kunna musyrikin, Allah adalah Tuhan kami dan kami tidak berbuat syirik. Ini setelah mereka berbicara seperti itu, kemudian fakhatamallahu ala afwahihim, dan setelah mereka berdusta itu, maka mulut-mulut mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa bicara lagi. Fatakallamat aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kemudian yang berbicara adalah tangan-tangan dan kaki-kaki mereka sebagai saksi atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia.
Makanya mereka mengatakan wala yaktumun, makanya Allah mengatakan wala yaktumunallah haditsa. Jadi kalau ketika Allah mengunci mulut mereka, maka yang berbicara selanjutnya adalah tangan dan kaki-kaki mereka. Dan tangan-tangan dan kaki mereka ini tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun. Artinya tidak bisa berdusta. Kalau mulut masih bisa. Nah, jadi di sini adalah ada benang merahnya istilahnya. Jadi ada kesinambungannya. Jadi ini bukan dua ayat yang bertentangan. Kemudian dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Pada hari kiamat nanti tidak ada lagi tali persaudaraan di antara mereka ketika itu, wala yatasaalun, dan mereka tidak akan saling bertanya di antara mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Mereka bertemu dengan sesama mereka, kemudian mereka saling bertanya. Nah, ini kan satu ayat mengatakan mereka tidak saling bertanya, satu ayat lagi mereka mengatakan mereka saling bertanya. Nah, jadi ini adalah kalau misalnya sampai di sini saja memang agak bahaya. Nah, apalagi kita tidak tahu secara detail penjelasannya dan tafsirnya. Makanya ini adalah peluang atau celah bagi orang-orang ateis, bagi orang-orang orientalis. Ini adalah celah bagi mereka, kesempatan bagi mereka untuk semakin menggembur-gemburkan syubhat mereka bahwa Al-Quran ini tidak konsisten misalnya, bahwa Al-Quran ini isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak masuk akal dan seterusnya. Padahal maksudnya adalah di dalam tafsirnya tentunya dijelaskan bahwa fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Ayat ini mengatakan tidak ada lagi tali persaudaraan di antara mereka pada hari kiamat nanti, wala yatasaalun, dan mereka itu tidak akan saling bertanya. Ayat ini menjelaskan tentang kejadian ketika sangkakala ditiupkan. Kemudian sangkakala ini kan ditiup berkali-kali. Kemudian ketika sangkakala ditiupkan pertama kali, maka penduduk langit dan penduduk bumi itu semuanya tersungkur. Tersungkur artinya tidak ada lagi yang bisa berdiri dan kuat mendengarkan suaranya. Sehingga mereka tersungkur, terjatuh, dan tertidur, pingsan. Kecuali bagi yang Allah kehendaki. Maka ketika tiupan pertama sangkakala, semuanya mereka itu tidak saling bertanya. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ketika sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, fa idahum qiyamun yanzurun. Maka orang-orang yang tadi tersungkur tadi, ketika mereka terjatuh, mereka bangun lagi. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Kemudian mereka saling bertemu, kemudian saling menanyakan, apa sih yang sedang terjadi? Jadi ini tidak ada sama sekali pertentangan sebenarnya. Namun kalau secara zahir tadi, kalau kita tidak tahu detailnya seperti apa ayat ini, tidak tahu tafsirnya, kita tidak pelajari, ya maka kelihatan memang bertentangan. Maka ini adalah pentingnya belajar agama, sehingga kita tidak terjerumus, tidak ikut-ikutan, tidak ngekor kepada pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam tentunya. Kemudian dalam ayat yang lain, contoh yang lain yang dianggap bertentangan, yaitu misalnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad
tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini adalah ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang dianggap bertentangan dengan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu benar-benar memberikan hidayah menuju jalan yang lurus, menuju siratal mustaqim. Ini adalah dua ayat yang kelihatannya bertolak belakang sama sekali. Kelihatan bertolak belakang. Yang satu mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa memberikan hidayah. Yang satu lagi mengatakan kamu benar-benar bisa memberi hidayah. Nah, jadi kalau kita tidak pelajari apa yang dimaksud dua ayat ini, maka kita akan bisa saja terjerumus, bisa saja tergelincir dalam memahami dua ayat ini. Nah, namun yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita membacanya secara zahir seperti itu memang iya kelihatan bertentangan. Satu mengatakan kamu tidak akan mungkin memberikan hidayah. Satu lagi mengatakan kamu benar-benar bisa memberikan hidayah. Kalau sampai di sini iya, tapi tentunya dalam mempelajari Al-Quran itu ada namanya ilmu tafsir, kemudian ada namanya ulumul Quran. Di sinilah kita pentingnya belajar ulumul Quran agar kita tidak salah dalam memahami Al-Quran itu. Jadi ketika disebutkan dua ayat seperti ini, maka sebelum kita memvonis atau sebelum kita menyimpulkan bahwa ini adalah dua ayat yang bertentangan, maka kita cek dulu apa yang dimaksud dua ayat tersebut. Kita cek, kita baca tafsir-tafsir para ulama. Dan ternyata innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah. Itu maksudnya adalah hidayah taufik. Artinya hidayah taufik di sini adalah hidayah yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seberapa kuat pun usahamu, seberapa besar pun energi yang kau keluarkan, kamu korbankan, kamu kerahkan untuk memberikan hidayah kepada seorang, itu tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya hidayah taufik. Dan ini tentunya sesuai dengan asbabun nuzulnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi pamannya Abu Thalib ketika lagi sakaratul maut, di mana dalam kondisi saat itu teman-temannya Abu Thalib, Abu Jahal, yaitu sebagai pembesar kaum Quraisy, juga mendatangi Abu Thalib. Sementara Nabi SAW itu sangat berharap kalau Abu Thalib itu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, itu masuk Islam, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun sebelum Abu Thalib meninggal, dia mengatakan ala millati Abdul Muttalib. Aku berada dalam agama Abdul Muttalib, yaitu berada dalam kesyirikan, artinya tidak masuk Islam. Artinya Nabi pun itu tidak ada jaminan kalau Allah itu tidak menginginkan seseorang itu mendapat hidayah. Bayangkan seorang Nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu dengan agama ini, itu tidak bisa memaksa orang untuk untuk mengucapkan syahadat agar masuk Islam kalau Allah tidak mengizinkan. Akhirnya apa? Abu Thalib meninggal dalam
keadaan musyrik. Namun inilah yang dimaksud dengan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Kemudian adapun yang dimaksud dengan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu itu benar-benar bisa atau benar-benar mampu memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini adalah yaitu Nabi itu bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan pengarahan, nasihat. Jadi inilah yang dimaksud dengan hidayatul irsyad, hidayah pembimbingan namanya. Jadi Nabi itu benar-benar bisa menjelaskan kebenaran, namun nggak bisa maksa menerima. Nah, itu dia. Jadi dua ayat ini tidak bertentangan sama sekali. Nah, ini adalah beberapa contoh yang kita sebutkan tadi bahwa di dalam Al-Quran itu memang kelihatannya ada beberapa ayat yang bertentangan. Tapi tentunya sebagai pemula terkadang agak sulit memahami hal-hal yang seperti ini. Yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu kita beriman dulu bahwa semua ayat yang ada dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu harus kita yakini. Dan kita harus meyakini tidak akan mungkin terjadi pertentangan, tidak akan mungkin terjadi kekeliruan. Artinya kalau kita masih menganggap beberapa ayat tadi adalah ayat yang bertentangan, maka mungkin pemahaman kita yang belum nyampe gitu. Kita yang belum paham apa yang dimaksud ayat-ayat tersebut. Solusinya apa? Yaitu belajar. Kita harus belajar dulu dari dasar agar tidak terkena syubhat orang-orang yang menggembur-gemburkan bahwa Al-Quran ini isinya bertentangan. Itu beberapa contoh yang kita sebutkan mengenai ayat-ayat yang dianggap ayat yang bertentangan. Kemudian kita jelaskan sedikit mengenai penerjemahan Al-Quran. Ya, kita membahas materi berikutnya itu tentang penerjemahan Al-Quran. Penerjemahan Al-Quran sebenarnya ada dua macam. Ada yang penerjemahan bukan cuma penerjemahan Al-Quran. Penerjemahan itu ada dua macam. Ada yang namanya harfiyah, ada namanya tafsiriyah. Yang kedua tafsiriyah. Atau kalau harfiyah ini biasanya diartikan adalah letter like. Artinya sesuai dengan kata-kata yang tercantum di situ. Huruf demi huruf. Nah, kalau penerjemahan harfiah ini, huruf demi huruf ini, maka ini hukumnya tidak boleh. Artinya, dan ini tidak akan mungkin bisa terjadi. Dan ini juga dilarang tentunya. Karena kalau susunan bahasa Arab diterjemahkan huruf dengan huruf per huruf ke dalam bahasa Indonesia misalnya, maka bakal terjadi kerancuan, berantakan isinya. Kemudian, adapun penerjemahan secara tafsiriyah atau secara tafsir, itu menerjemahkan pemahaman atau maksud yang ada dalam konteks bahasa aslinya. Misalnya dari bahasa Arab ke bahasa lain, yaitu ke bahasa Indonesia misalnya. Maka ini boleh hukumnya. Dan justru inilah yang dianjurkan, bahkan disyariatkan untuk dilakukan. Tentunya tujuannya sangat banyak. Di antaranya adalah
untuk membantu orang-orang non-Arab dalam memahami Al-Quran karena mereka tidak bisa bahasa Arab. Oke, sekian saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Binbas TV, mendidik, menginspirasi.